Bocil-bocil creepypasta pasti tahu Backrooms. Bocil Winda atau bocil game juga pasti tahu game bertemakan Backrooms ini. Banyak banget dah versi Backrooms game yang bisa kalian mainin atau kalian tonton di YouTube. Nah, sebelum nonton filmnya, jauhkan ekspektasi kalian yang berharap ini jadi survival horror kayak di game-gamenya ya, lari dari monster. Itu tidak akan terjadi. Dari genrenya aja udah jelas, yang ini psychology horror, dimana horornya ya soal seputaran manusia. Backrooms ini menceritakan Clark, seorang penjual furnitur yang nemuin pintu menuju backrooms. Setelah dia masuk dan terjebak di sana, Mary, terapisnya atau psikolognya Clark, ikut masuk juga buat nyariin pasiennya alias si Clark. Dari sini udah ketahuan horor manusianya ada di dua karakter ini. Mereka punya masa lalu yang tidak mengenakan. Si Clark yang selalu menyalahi orang lain, padahal itu kesalahannya sendiri, berakibat cerai sama istrinya. Si Mary ini gue agak bingung, tapi yang gue tangkep ibunya ini problematik lah, dan trauma dia ada di ibunya dan rumahnya juga. Trauma dan segala macam yang ada di pikiran mereka berdua ini bermain penting di Backrooms, karena Backrooms mereplikasi kenangan mereka, baik itu tempat, benda, bahkan mereka sendiri. Cuman replikanya ini gak sempurna, termasuk dirinya mereka yang menjadi monster. Jadi ya bisa dibilang ini wujud emosi negatif mereka kali ya, gampangnya gitu. Terus apakah horornya hanya di dua manusia ini? Ya tenang aja, suasana Backrooms ini lebih menyeramkan, dan seremnya itu bukan yang banyak darah atau apa gitu ya. Ya kalian yang udah nonton di YouTube entah gamenya atau short movie-nya pasti udah tahu ruangan kosong yang tak terbatas dengan liminal space. Nah, tapi yang gue lihat konsep liminal space ini bisa dilihat gak hanya di Backroom-nya aja. Di tempat toko furnitur si Clark juga berasa, yang meskipun gak kosong banget ya, tapi dengan wide shot dengan memperlihatkan betapa mati suasana toko Clark ini meninggalkan kesan yang gak nyaman. Tapi dari semua ruangan yang ada di Backrooms, hal yang bikin gue deg-degan itu saat Clark nyasar makin jauh ke dalam dan berakhir di tempat yang kayak pemandian gitu. Kebetulan gue pernah nonton Winda main semacam Backrooms di kamar mandi, dan ada monster kayak ular gitu, kepala manusia. Yang bikin tambah serem itu sebenarnya monsternya ya. Di sini tanpa liatin monsternya tetap berasa sih seremnya, karena ya kita tahu lagi dikejar-kejar nih sama monster. Atmosfer kengeriannya berhasil tanpa harus ngeliatin monsternya. By the way, di sini ada dua macam pengambilan gambar, yaitu fan footage dan yang kayak film pada umumnya ya. Fan footage saat Clark dan temennya masuk, sedangkan Mary ini yang biasa aja pengambilan gambarnya. Masing-masing meninggalkan kengerian tersendiri. Ya kalau fan footage nggak perlu dijelasin banyak ya. Ini berasa lu seakan-akan ada di sana. Apalagi model rekamannya nih yang jadul. Kualitas kameranya nggak sebaik zaman sekarang. Kalau saat Mary datang ini sering ambil angle wide shot dan long shot. Ya lebih bermain angle lah. Dan berhasil bikin ngeri juga karena ya ruangan kosong yang panjang tanpa tahu siapa yang bakal nungguin lu di pojokan. Untuk kekurangannya, perusahaan asing yang jadi alasan kenapa dimensi Backrooms kebuka belum dijelasin banyak di filmnya ya. Tapi kata orang sih di YouTube sutradaranya ada. Nah masalahnya kadang orang males buat nonton di YouTube ya, kecuali penasaran banget. Gue gak tahu apakah nanti bakal dijelasin di sequelnya kalau ada. Soalnya sebagai penonton ya gue pengen background story-nya di film itu dijelasin meskipun masih dasar ya. Nah kalau misalnya bagian rincinya di YouTube tuh gak apa-apa lah kita tonton. Terus ada plot yang kurang dijelasin, kayak pas Clark ketemu Kate temennya di ruangan pemandian. Terus bakal ada orang atau monster kali ya yang ngangkat kameranya, abis itu gak jelasin lagi, langsung pindah adegan. Nah dalam rentang waktu yang tadi sampai Mary ketemu Clark itu gak dijelasin apa yang terjadi. Selain si Clark ini nyaman di Backrooms, tapi kita gak diliatin prosesnya. Overall Backrooms tontonan bukan buat semua orang. Gua pas nonton juga sempat muap karena ngantuk, tapi bukan karena filmnya bosenin ya. Ya karena emang guanya nonton dalam keadaan ngantuk aja. Filmnya ini memang slow burn dan gua gak ada masalah dengan slow burn. Tapi kalau kalian suka film psychology horror yang kental banget, ini cocok sih filmnya buat kalian. Jangan berharap banyak monster atau kejar-kejaran. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.